Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang berkaitan atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan nasib honorer di tahun 2023 dan tahun 2024 ke depan ini. Nah, di sini disampaikan katanya bagaimana nasib tenaga honorer ke depannya apabila revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tahun 2014 akan diundur hingga Desember 2024. Ini satu pertanyaan, apakah menjadi ganjalan bagi pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN baik P3K maupun PNS dengan diundurnya RUU ASN 2014 ini sampai dengan tahun 2024. Tentu ini juga adalah satu hal yang perlu kita ketahui. Kemudian, apakah dengan tidak ada revisi Undang-Undang ASN, apakah nasib honorer gantung tidak bakal bisa diangkat atau ada hal lain yang sangat berpengaruh terkait dengan birokrasi pemerintahan? Bapak Ibu simak informasi ini sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe, share, dan komen serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Nasib honorer kini sedang diambang oleh pemerintah. Bagaimana tidak, revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2014 dikabarkan akan mengalami kemunduran hingga tahun 2024. Jika nantinya benar hal ini, maka berarti bisa kita hitung dari 2014 ke 2024, rentang waktu RUU itu ada 10 tahun. Kabar mengenai dimundurnya revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2014 hingga Desember tahun 2024 telah dinyatakan oleh Samsur Rizal selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Samsur Rizal selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI telah menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 akan mengalami kemunduran. Tidak tanggung-tanggung, revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2014 akan mengalami kemunduran hingga Desember 2024. Padahal, honorer telah menantikan sejak lama mengenai disahkannya revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tahun 2014 tersebut. Sebab revisi Undang-Undang ASN 2014 memiliki fokus utama pembahasan untuk menyelesaikan permasalahan honorer. Ingat Bapak Ibu ya, pada dasarnya revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tahun 2014 memiliki fokus utama dalam hal pembahasan untuk menyelesaikan permasalahan honorer. Nah, tentunya permasalahan honorer yang dimaksud adalah pengangkatan tenaga honorer atau pengalihan status honorer dari status pegawai honorer menjadi aparatur sipil negara, baik PNS maupun P3K tentunya. Dengan adanya kabar dimundurnya revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2014 tersebut, honorer semakin dibuat bingung akan nasib ke depannya. Padahal pemerintah telah berjanji tidak akan memberhentikan honorer supaya tidak terdampak PHK atau pemberhentian hak kerja secara massal. Janji pemerintah tersebut yaitu akan menjadikan honorer P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja per time atau paruh waktu. Akan tetapi honorer jangan khawatir dulu karena pemerintah masih mengkaji
hal baik buruknya bila Bapak Ibu honorer dialihkan menjadi ASN P3K part-time. Jadi honorer dapat memanfaatkan kesempatan yang telah diberikan oleh pemerintah. Kesempatan tersebut yakni mengikuti seleksi pada rekrutmen calon pegawai negeri sipil 2023 tahun ini. Ingat Bapak Ibu ya, pemerintah segera membuka seleksi atau rekrutmen calon pegawai negeri sipil 2023 tahun ini. Pemerintah telah memberikan peluang yang lebih lebar dengan memprioritaskan sebanyak 80% formasi yang tersedia pada calon pegawai negeri sipil 2023 adalah untuk para pelamar honorer. Ingat Bapak Ibu ya, 80% formasi yang tersedia pada CPNS 2023 untuk pelamar honorer. Jadi dengan demikian bisa diprediksi bahwa peluang untuk honorer menjadi aparatur sipil negara baik P3K maupun calon pegawai negeri sipil di tahun 2023 tahun ini benar-benar memiliki peluang yang sangat besar. Jadi Bapak Ibu sebenarnya untuk meraih impian ini tidak menjadi suatu persoalan yang sulit karena memang setiap tahunnya oleh pemerintah selalu memberi kesempatan untuk meraih impian atau meraih hak yang sama untuk menjadi aparatur sipil negara. Nah, Bapak Ibu, tentunya ini adalah satu hal yang perlu kita cermati bersama supaya untuk mengambil keputusan mengenai arah kebijakan ke depan, demikian juga dengan keputusan pribadi mengenai pilihan yaitu untuk ikut seleksi CPNS maupun P3K benar-benar nantinya terarah dan sesuai dengan yang kita pikirkan. Bapak Ibu honorer, tentunya dalam hal mengikuti seleksi CPNS maupun P3K tahun 2023 tahun ini, tentunya tidak terlepas dari syarat dan ketentuan sebagaimana yang ditentukan nantinya oleh pemerintah, dan ini katanya bisa dicek di dalam SSCSN syarat-syarat apa saja yang wajib dipenuhi oleh Bapak Ibu pelamar, baik kalangan umum demikian dengan kalangan honorer. Dengan peluang tersebut, maka honorer yang akan menjadi pegawai pemerintah dengan penjenjang kerja semakin lebar. Sehingga honorer tidak perlu menantikan pengesahan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUASN 2014 tersebut yang ditujukan untuk menyelesaikan persoalan permasalahan honorer tersebut di Indonesia. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.